kita ini berdua Rangers Pelanteria nih, yang biasanya bacain chatnya Akang Teteh nih. Biasanya banyak banget kan Akang Teteh yang suka nanya-nanya mengenai produk kita atau mengenai tanaman misalnya. Nah, untuk saat ini kita akan jawab pertanyaan dari Akang Teteh secara live. Nanti kita akan jawab sebisanya atau menurut pengalaman kita aja ya. Jadi kalau misalnya Akang Teteh yang mau ikutan bertanya juga, silahkan komen dan nanti kita akan bacakan juga pertanyaannya dan akan langsung kita jawab di sini. Oke Kak, sudah siap Kak? Sudah siap. Oke. Kak Hevi. Kita mulai di pertanyaan pertama nih. Ada chat yang masuk. Pertanyaan pertama itu mengenai kutu putih Kak. Kutu putih. Iya. Wah, Pengalaman banyak Kakak banget. mengenai kutu putih gimana nih Kak? Nah, kutu putih ini banyak banget ya Kak Hevi nih. Iya, Kalau betul. yang nanya terkait kutu putih, terus dari tahun berapa tuh kita berkecimpung di tanaman hias dari awal berdiri itu kebanyakan emang masalahnya utama kutu putih. Kebetulan kita ada nih tanaman yang ada kutu putihnya. Nah ini bisa dilihat ini kutu putihnya. Nih bisa dilihat. Wah, banyak ya Kak ya? Iya banyak banget nih, ada kutu putihnya. Ini bisa dilihat, nih kita zoom ya, di zoom. Nah sebenarnya kutu putih ini kebetulan saya udah nyiapin nih karena teman-teman sering banyak yang nanya, akhirnya kita adain live di sini. Iya, betul Kak. Nah ini kutu putihnya secara detailnya seperti ini. Nah ini kutu putihnya, dia itu berwarna putih, bentuknya oval gitu. Kalau familinya dia dari keluarga Pseudophoxidae. Ini berwarna putih, nanti dia mengisap cairan yang ada di dalam tanaman, masuk melalui mulutnya. Mulutnya kutu putih itu namanya stilet, masuk ke jaringan epidermis tanaman, lalu dia berkembang biak gitu dan mengeluarkan racun ke dalam tanaman ini. Akhirnya lama-lama daunnya menggulung, mengkerut dan lain-lain gitu. Nah, kalau lama-lama kutu putih ini kan karena dia mempunyai lapisan lilin ya. Karena dia mempunyai lapisan lilin, dia juga mempunyai namanya embun apa Kak? Embun madu. Embun madu. Nah, embun madu ini lama-lama nanti bertemu dengan namanya jamur cendawan gitu. Nah, jamur cendawan ini yang berwarna hitam. Jadi awalnya kan kutu putih itu dia mengeluarkan embun madu. Terus lama-lama dia berasosiasi dengan cendawan jelaga yang warnanya hitam-hitam. Makanya yang awalnya kena kutu putih itu dia lama-lama berwarna hitam seperti itu. Nah, akibatnya proses fotosintesis yang ada di dalam daun ini itu lama-lama dia terhambat gitu karena adanya cair kutu-kutu ini dan embun-embun yang ada di sini seperti itu. Gitu teman-teman. Nah, akhirnya terjadilah klorosis, daun mengkerut atau busuk pada buah kayak gitu. Nah, ini adalah udah disiapin juga. Ini contoh yang tanaman ini yang terjadi pada buah. Dia ini ada embun tepungnya, sama ini ada embun jelaganya ya Kak. Nah, ini lama-lama seperti ini. Banyak, kalau udah banyak, dia ini harus dimusnahkan tanamannya. Tapi kalau masih kecil, biasanya bisa menggunakan, kalau cara organik ya, bisa pakai neem oil. Kalau misalnya mau pakai kimia, bisa menggunakan produk ini. Nah, bisa menggunakan pakai produk ini. Ini cara semi organik. Semi organik ini cenderung lebih cepet ya karena semi organik. Tapi kalau pure organik bisa menggunakan neem oil ini gitu. Nah, biasanya ada yang pengen lebih cepat tuh hasilnya. Kalau menggunakan organik, dia bisa pakai kutu putihnya itu disikat. Setelah disemprot pakai ini disikat. Nanti kalau teman-teman pengen lihat tutorialnya ada, nanti kita bisa share di YouTube. Seperti itu. Nah, untuk kutu putih sendiri ini seperti ini nih, udah kita siapin juga kurang lebih bentuknya. Jadi ini namanya stilet. Stilet mulutnya kutu putih itu yang dia menusuk jaringan epidermis dari
tanaman seperti itu. Nanti dia mengeluarkan racun di situ yang menyebabkan tanaman itu klorosis dan mengkerut, lama-lama akan mati seperti itu. Begitu Kak Desi. Betul sekali. Bagaimana Akang Teteh, sudah jelas atau ada yang mau ditanyakan lagi? Boleh silakan komen aja di bawah ya. Nah, Ya. selanjutnya nih Kak, karena tadi udah kita sekalian membahas kutu putih ya Kak ya. Ya. Biasanya kutu putih itu kita selalu merekomendasikan penggunaannya adalah neem oil seperti ini atau dengan pestisida ini, pestisida inagrin. Nah Kak, banyak juga nih yang tanya, bedanya pestisida inagrin dengan neem oil ini apa ya Kak? Yang membedakannya? Yang membedakannya. Dan maaf nih Kak, satu lagi. Ya. Biasanya plant lovers juga nanya, efektifan ini atau ini nih Kak? Oke, baik. Nah, seru banget nih. Pertanyaan ini tuh banyak banget yang nanya ke DM Teh Mimin. Kami kebetulan untuk teman-teman yang pengen nanya seputar tanaman hias, jangan ragu-ragu, nanti bisa chat kita ya, kayak gitu. Atau lihat di beberapa medsos kita, biasanya kita share. Nah, sekalian kita jawab. Nah, kalau efektif sebenarnya, lebih efektif yang ini, lebih efektif yang semi organik, karena rata-rata pada plant lover pengennya hasilnya instan seperti itu. Nah, tapi balik lagi ke teman-teman masing-masing, Akang Teteh plant lovers itu lebih suka yang berbau semi organik atau pure organik. Kadang kan ada yang mereka tuh lebih suka pure organik. Iya betul Kak. Jadi kalau dia pure organik, biasanya mereka ini cuma hasilnya memang nggak instan gitu. Nah, kalau pengen cepat itu salah satunya dengan disikat kutu putihnya ketika tingkat serangan hamanya, hama kutunya masih di bawah 20%. Tapi kalau di atas itu memang saya sarankan sih menggunakan ini kayak gitu. Nah, untuk kandungan sendiri, kalau ini itu pure dari neem oil plus daun sirsak, yang mana ini udah dikenal sebagai anti hama. Jadi cocok untuk tanaman teman-teman yang kena hama, khususnya kutu putih, ulat, atau kaki seribu seperti itu. Nah, untuk yang ini ini juga sama, ini yang semi organik ya. Nah, ini dia menggunakan pendekatan sistemik gitu, sama untuk kutu putih, tungau, dan kaki seribu seperti itu Kak Hevea. Satu lagi nih Kak, kan kata kakak ini semi organik Iya. ya. Kalau semi organik itu persentase antara organik dan kimianya berapa tuh Kak kira-kira? Kalau organik sama kimia itu sekitar 10% kita gunakan, karena kita develop produk ini itu karena permintaan dari customer yang pengen hasilnya instan gitu, pengen hasilnya instan. Jadi kita hadirkan produk ini, dan kebetulan produk ini best seller selalu di toko kita seperti itu. Mungkin nanti teman-teman yang pengen lihat testimoninya bisa nanti lihat di marketplace atau media sosial kami seperti itu. Luar biasa. Gimana Iya. nih Akang Teteh, masih ada yang mau bertanya atau Iya. penasaran mengenai produk ini? Best seller loh, pestisida inagrinnya Planteria nih. Oke, kalau tidak ada, kita lanjut untuk pertanyaan selanjutnya nih Kak. Iya. Ada pertanyaan yang masuk, ini tuh menanyakan mengenai Kak, kenapa sih kalau daun tanaman saya tuh berwarna kuning di bagian pinggir atau ujung daun katanya. Kemudian yang kuning itu lama-kelamaan akan coklat katanya Kak. Kira-kira itu kenapa Kak? Nah, itu biasanya kekurangan, salah satunya ya, emang banyak faktornya, tapi kebanyakan itu karena kekurangan nitrogen. Nitrogen itu adalah unsur yang membuat tanaman menjadi hijau, menjadi lebih hijau kayak gitu. Nah, untuk pemberian pupuk nitrogen, kita bisa menggunakan pupuk cair gitu yang disemprot di bagian bawah stomata tanaman kayak gitu. Nah, ini. Nah, stomata tanaman itu letaknya ada di bawah daun kayak gitu. Dengan kita memberikan lewat ini, lewat bawah daun, itu akan mempercepat dia menyerap nutrisi dari bawah daun didistribusikan ke seluruh bagian tanaman seperti itu, dibandingkan lewat tanah, karena lewat tanah bisa dia lebih terbawa air. Tapi untuk case tanaman ini ya kayak gitu teman-teman. Seperti itu ya Kak Iya. jawabannya. Oke.
Kita lanjut Kak. Oke, silakan. Oke. Banyak Lanjut banget lagi. ini. Banyak banget Kak. Kayaknya nggak bisa juga nih kita Hmm. bacain semua di sini ya. Kita Iya. beberapa aja ya Kak yang paling sering ditanyain. Oke, baik. Selanjutnya nih, Kak, media tanamnya perlu dicampur lagi nggak sih Kak? Pertanyaan. Kalau media tanam kita yang kita jual di Planteria itu udah bisa langsung digunakan gitu. Jadi udah kita racik sesuai dengan habitat tanamannya. Nah, kayak contoh media tanam Monstera ini juga best seller. Alhamdulillah seluruh produk yang dijual di Planteria, media tanam maupun pupuk itu dia best seller semuanya. Jadi ini bisa langsung digunakan dan bahan bakunya itu aman untuk tanaman, jadi nggak usah khawatir dan terbukti bisa meningkatkan pertumbuhan tanaman itu, dan ini udah ada nutrisinya gitu teman-teman. Nanti kalau teman-teman butuh media tanam lagi, kapan sih bisa ditambah media tanamnya lagi? Boleh, biasanya kalau misalnya pas kita nyiram itu kan airnya tanahnya pada keluar ya, seperti itu. Nah itu bisa kita top up lagi tuh media tanamnya ketika dia udah mulai menipis kayak gitu Kak Heve ya. Biasa. Oke Kak, menyangkut media tanam nih Kak. Ya. Kan kalau di Planteria itu media tanamnya berbeda-beda setiap tanaman ya Kak. Ya. Nah, kenapa media tanam itu setiap tanaman berbeda-beda Kak? Nah, media tanam di setiap tanaman itu kenapa berbeda-beda? Karena seperti halnya orang itu kan punya karakteristik masing-masing ya, punya dia dari background yang berbeda-beda, dari tempat tinggal yang berbeda-beda seperti itu. Nah, termasuk tanaman juga sama seperti itu, dan dibutuhkan tempat tumbuh yang berbeda-beda juga sesuai dengan tanaman itu sendiri seperti itu. Kayak contohnya kaktus dia lebih suka yang poros, terus daya ikatnya tanaman air itu sedikit, berbeda dengan keladi yang dia cenderung agak lembab seperti itu. Jadi di Planteria itu memang didesain media tanam yang udah siap langsung digunakan. Jadi teman-teman tidak perlu mencampur dengan yang lain, langsung digunakan kayak gitu. Nah, di kita ada beberapa media tanam yang seperti salah satunya adalah Calathea, Caladium, Monstera, terus Aglonema. Nah, itu teman-teman bisa langsung gunakan, dan insya Allah bahan-bahannya itu terbuat dari alam gitu. Wah, jadi keunggulan media tanam Planteria ini ya, Akang Teteh, selain yang pertama ready to use ya Kak, Iya, betul. tidak perlu dicampur lagi, kemudian nutrisinya sudah terpenuhi, Iya. kemudian juga setiap tanaman itu beda-beda ya Kak, Iya, betul. karena lebih spesifik untuk masing-masing tanamannya Iya, gitu Kak. betul. Wah, luar biasa. Jadi Akang Teteh jangan ragu-ragu, jangan salah pilih, langsung aja pilihnya media tanam Planteria. Oke, gitu. Iya. Kita lanjut Kak. Lanjut. Banyak banget Kak. Banyak banget nih Iya. Kak, ya ampun tuh harus pilih-pilih dulu nih Pak kayaknya ya. Ada lagi nih Kak, tips memakai kilap daun dengan baik dan benar itu gimana ya Kak? Memakai kilap daun itu biasanya harus misalnya di sore hari atau di pagi hari atau di siang hari atau seperti apa Kak? Nah, kilap daun sendiri ini sebenarnya berfungsi salah satunya untuk mengkilapkan tanaman, tapi fungsi jauh lebih dari itu adalah lebih ke arah biar proses fotosintesisnya lebih efektif. Jadi contohnya daun ini misalnya nanti dia ini dikilapin ya, contohnya adalah dikilapin seperti ini. Ini kilap daun dari Planteria juga. Nah, caranya seperti ini, tuang, terus dia tinggal dioles di sini gitu. Nah, sebenarnya selain dia untuk estetika, untuk keindahan, dia juga bisa mempercepat proses fotosintesis karena kotoran-kotoran yang ada di daun atau di belakang daun ini kan udah dibersihin ya. Jadi dia proses fotosintesisnya lebih cepat gitu. Nah, bagusnya itu pagi atau saat sore hari, dilarang saat siang karena siang itu kan bisa menyebabkan tanaman terbakar ya, seperti itu. Dan ini aman untuk semua tanaman. Nah, maksud saya tadi menyebabkan terbakar itu ketika
teman-teman udah selesai mengkilapkan seperti ini, habis itu dikenakan sinar matahari. Biasanya daunnya itu langsung dia terbakar gosong kayak gitu. Jadi disarankan ketika udah habis kena kilap daun itu ditaruh di tempat yang teduh. Tapi biasanya teman-teman yang menggunakan kilap daun itu cenderung untuk tanaman indoor kayak gitu. Gitu, Kak. Jadi kalau udah pakai kilap daun nih Kak, nggak boleh langsung kena sinar matahari ya Iya, Kak? betul. Jadi sebaiknya setelah pakai kilap daun disimpan dulu di dalam ruangan ya Kak Iya, ya? Dan betul. sebaiknya aplikasi di pagi dan Pagi atau sore Sore hari. hari. Bisa digunakan 2 minggu sekali kalau di dalam ruangan. Kalau untuk di teras yang nggak kena sinar matahari bisa untuk tahan 1 minggu seperti itu. berarti bisa awet nih teman-teman. Kilap daunnya ya bisa 2 Iya. minggu sekali atau 1 minggu sekali. Iya, betul. Oke. Selanjutnya nih Kak, ini juga sering banget ditanyain karena ini menyangkut dengan salah satu produk bestseller kita, Iya. itu skincare tanaman Kak. Iya. Nah, skincare tanaman ini kebetulan lagi ada promo juga ya Kak Iya, beberapa betul. hari ini. Jadi Kak, gimana sih caranya penggunaan skincare tanaman ini? Urutannya seperti apa Kak? Kan skincare tanaman itu ya Kang Teteh, sekedar informasi, itu terdiri dari pupuk daun, kemudian pestisida, dan satu lagi kilap daun yang tadi Iya, ya Kak. betul. Nah, penggunaannya, urutannya itu seperti apa Kak? Yang baik dan benar? Nah, untuk penggunaannya yang baik dan benar adalah kita menyarankan untuk menggunakan ini dulu bisa, teman-teman. Jadi pertama adalah pupuk daun dulu. Pupuk daun dulu disemprot saat pagi gitu. Nah, setelah 2 atau 3 jam setelah pupuk ini bisa pestisida tanaman disemprotkan. Lalu selanjutnya dikilapkan dengan glowing ini terakhir, seperti itu teman-teman. Nah, kenapa kita membranding dengan skincare? Karena ini kita merawat tanaman itu seperti merawat diri kita sendiri ya, apalagi perempuan kan ini ya apa namanya biasa cenderung menggunakan kosmetik. Jadi biar teman-teman produknya tanamannya itu terawat, bisa di treatment juga dengan skincare Plantaria. Nah, skincare Plantaria ini alhamdulillah terbukti favorit dan bestseller dari Akang Teteh Planoforce yang menggunakan. Bahkan heran banget saya ini Kak, banyak yang beli ya dari Sabang sampai Merauke ya, dan itu repeat order padahal lokasinya jauh sekali karena memang produknya itu bisa meningkatkan pertumbuhan tunas, terus menghilangkan hama kayak gitu. Begitu teman-teman. Dan ketika teman-teman habis pindah tanam atau misalnya habis perbanyakan, tidak disarankan untuk menggunakan produk ini. Kenapa? Memang karena kondisi tanamannya itu masih belum stabil. Jadi memang kalau emang hasil penelitian memang seperti itu, atau berdasarkan hasil pengalaman itu 2 minggu setelah tanam itu tidak disarankan menggunakan pupuk-pupukan dulu. Di bawah 2 minggu tidak disarankan untuk menggunakan pupuk-pupukan, baru setelah itu gitu. Mungkin teman-teman kalau mau menggunakan pupuk dan lain-lain itu yang anti stres ya, yang hormon B1 seperti itu. Baik. Jadi nih Akang Teteh, selain kita juga yang perlu perawatan ya Kak Iya, ya. betul. Nah, apalagi perempuan, tanaman kita juga perlu perawatan, tentunya dengan produk skincare dari Plantaria ini. Satu lagi Kak, Iya, boleh. pertanyaan terakhir. Wah. Pertanyaan terakhir ini juga cukup banyak akhir-akhir ini. Kebetulan kan kita baru banget mengeluarkan paket recovery tanaman ya Kak ya. Iya, betul. Nah, paket recovery tanaman ini sebenarnya fungsinya itu untuk apa sih Kak? Dan tanaman yang kondisinya seperti apa yang harus dikasih paket recovery tanaman ini? Kayak gitu Kak. Nah, paket recovery tanaman ini hadir nih dari Akang Teteh Planoforce yang antusiasme terhadap merawat tanaman itu tinggi banget. Jadi di rumahnya itu tuh tiap hari tuh makin bertambah tuh koleksi tanamannya Kak Des Hevea. Nah, jadi paket recovery tanaman itu terdiri dari anti stres, dia hormon tunas sama Antusias dan hormon tunas. anti stres sama hormon tunas seperti itu. Nah, anti stres sama hormon tunas ini dia setelah biasanya kan teman-teman bisa beli tanamannya itu kan online ya. Jadi setelah dari perjalanan itu nanti bisa teman-teman treatment dengan vitamin B1 itu atau anti stres. Setelah itu baru
selang 2 minggu setelahnya baru bisa digunakan dengan hormon tunas agar dia cepat pulih dan dia cepat tunasnya terangsang seperti itu. Gitu teman-teman. Jadi ini paket lengkap yang disarankan untuk teman-teman yang habis pindah tanam atau habis beli online atau beli dari tempat yang udaranya beda dengan lokasinya teman-teman di rumah. Itu bisa menggunakan paket recovery tanaman ini gitu. Jadi dengan paket recovery tanaman, tanaman kita juga bisa merecovery dengan cepat ya kak? Iya betul. Jadi tanamannya jadi sehat lagi, Iya. kemudian tumbuhnya tetap subur juga ya kak? Iya betul. Luar biasa, Bisa. paket lengkap berarti ya kak? Iya betul. Oke teman-teman, akang teteh sekalian, sepertinya untuk sesi tanya jawab kita mungkin cukup di sini. Mungkin ada yang tanya atau ada yang komen kak? Oke. Oke. Nah selanjutnya Akang Teteh boleh mampir ke marketplace kami karena hari ini ada diskon spesial ya Iya, Kak? diskon Wah, spesial diskon luar biasa. Produknya apa aja nih kak? Nah, ini kita ada produk pengendalian tanaman hama secara hayati ya yang kemarin saya jelasin. Nah, ini kita ada anti jamur tanah. Terus ada penumbuh akar, terus ada anti hama kutu, terus ada penyakit daun, terus ada vaksin tanaman sama nutrisi tanaman hias. Jadi ini bagus banget, rekomendasi banget buat teman-teman yang lebih suka untuk pengendalian secara hayati atau organik ya teman-teman. Jadi sebelumnya kalau misalnya ini itu kan pengendaliannya menggunakan herbal ya, menggunakan daun-daunan. Tapi kalau ini dia menggunakan mikroorganisme yang bagus untuk tanaman gitu. Jadi dia bersimbiosis mutualisme dengan tanaman dengan menggunakan bakteri atau mikroorganisme seperti itu. Gitu teman-teman. Ini memang ketika teman-teman menggunakan ini tidak disarankan untuk menggunakan produk kimia gitu. Memang hasilnya nggak instan, tapi untuk keberlanjutan dan untuk lingkungan bumi kita nanti, insya Allah ini lebih bagus ke depannya seperti itu. Lebih ramah lingkungan ya kak? Nah, Ya? Lebih betul, ramah lingkungan. betul. Dan untuk mungkin Akang Teteh biasanya banyak yang suka memelihara kucing. Iya ya, betul. Iya. Akan lebih aman juga ya kak? Iya ya? betul. Nah jadi Akang Teteh jangan lupa silahkan langsung aja berkunjung ke marketplace kami atau bisa juga via DM kak? Iya betul. Via DM atau chat juga silahkan bisa karena ini harganya jauh banget nih turunnya. Diskonnya sekitar 21% ya kak? Iya Wah, betul. Kapan 21%. Kapan lagi? Dan hanya berlaku dari jam berapa kak? Dari jam 12 sampai jam 16.00. Iya betul. Jadi sangat cepat nih ya Kang Teteh. Silakan sebelum kehabisan langsung di check out aja ya. Iya. Dan ini udah mengalami penelitian ya, banyak penelitian dari mulai skripsi, tesis sama disertasi udah membuktikan keefektifan produk ini. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir gitu. Silakan di order dan kita sama-sama cintai lingkungan untuk anak cucu kita nanti. Wah, luar biasa. Baik, Akang Teteh terima kasih yang sudah bergabung di live kita. Mungkin sampai berjumpa kapan nih Kak? Kira-kira live lagi? Kapan ya? Ditunggu aja ya. Oke, terima kasih. Selamat siang Akang Teteh. Selamat siang.